Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan final project milik kelompok kami, yaitu adalah Face Expression Detector. Final project kami adalah sistem yang mampu mendeteksi ekspresi wajah yang nantinya bisa dikembangkan di aplikasi tertentu. Nah, langsung saja kita masuk ke final project kami. Langkah pertama yang kami lakukan adalah yang pertama yaitu mengimpor library, yaitu adalah OS, CV2, dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah kita menghubungkan ke Google Colab, dan kemudian kita memuat datasetnya menggunakan image data generator. Tujuannya yaitu membaca dataset ekspresi wajah yang sudah dikategorikan menjadi 7 kelas, yaitu anger, contempt, disgust, fear, happy, sadness, dan surprise. Kemudian berikutnya kita menggunakan image data generator untuk menormalisasi gambar rescale menjadi 0,1 dan membagi dataset menjadi training sebanyak 80% dan validation sebanyak 20%. Kemudian langkah berikutnya augmentasi data. Tujuan dari augmentasi data adalah menambah variasi dataset sehingga membantu mencegah terjadinya overfitting, terutama jika dataset yang kita gunakan tergolong kecil. Augmentasi yang kita gunakan adalah rotation 15 derajat, pergeseran horizontal vertikal hingga 10%, zoom hingga 20%, dan flip horizontal. Kemudian setelah kita melakukan augmentasi data, kita visualisasikan menggunakan matplotlib, ya. Nah, di sini kita menampilkan 16 gambar pertama dari dataset augmentasi dan memberikan label sesuai kelas. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan teman saya. Silakan. Kemudian modeling menggunakan CNN. Tujuannya untuk pembuatan model mengilustrasikan 7 ekspresi wajah. Struktur utama yaitu convolutional layer, yaitu ekstraksi fitur dari gambar. Kemudian batch normalization, yaitu menstabilkan distribusi data antar layar. Lalu max polling, mengurangi dimensi data untuk efisiensi. Lalu dropout, mengurangi overfitting dan dengan menonaktifkan beberapa neuron secara acak. Lalu dense layer, menghubungkan fitur yang diekstrak ke layer output. Lalu output layer, menggunakan aktivasi untuk mengklasifikasikan 7 kelas. Lalu kompilasi model, tujuannya untuk mengatur cara model belajar. Parameter yaitu dengan turning rate 0, 0001, kemudian loss functionnya kategorial clustropy untuk multi-class classification, kemudian metrik akurasi untuk evaluasi. Lalu model training, tujuannya melatih model menggunakan data training dan validasi. Langkahnya yaitu menggunakan dataset training dan validasi, melakukan 40 epochs untuk iterasi pembelajaran. Hasil training tersebut yaitu training akurasi pada data training, kemudian validation akurasi, yaitu akurasi pada data validasi. Catatannya yaitu akurasi validasi rendah untuk menunjukkan model perlu dioptimalkan lagi. Selanjutnya ada yang namanya evaluasi model, yang dimana evaluasi model ini bertujuan untuk mengukur performa model pada data validasi dengan menggunakan model.evaluate untuk menghitung loss dan akurasi validasi serta menampilkan grafik akurasi dan loss untuk memantau tren selama training. Nah, di sini hasil modelnya dapat dilihat di sini. Di sini menunjukkan hasil yang rendah. Nah, ini kemungkinan disebabkan karena kami memakai dataset kecil agar lebih mudah dipakai. Karena yang sebelumnya itu datasetnya terlalu besar dan itu menghambat kami. Nah, selanjutnya itu ada di sini kami menyimpan model
menggunakan format .h5. Nah, ini tujuannya agar bisa digunakan di masa depan. Selanjutnya ada prediksi pada gambar baru ya. Nah, di sini memiliki tujuan untuk menguji model pada satu gambar dari dataset dengan cara gambar diubah ke ukuran 48,48. Nah, dan setelah itu gambar diprediksi menggunakan model dan hasil prediksi ditampilkan bersama gambar. Nah, ini hasilnya. Dan kesimpulan dapat kami simpulkan di sini yaitu model kami berhasil untuk diklasifikasi ekspresi wajah dan hasilnya itu rendah. Nah, itu tadi sama seperti yang saya bilang tadi, kami menggunakan dataset yang lebih ringan, makanya hasilnya rendah. Terus selanjutnya kami ada beberapa rekomendasi perbaikan. Yang contohnya itu yang pertama adalah gunakan dataset yang lebih besar. Yang kedua, menerapkan transfer learning dengan model pre-train seperti VGG atau ResNet, dan melakukan hyperparameter tuning untuk optimasi. Dan sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.